V yang saat ini sedang menjalani wajib militer, kabarnya beberapa kali menghubungi Min Hee-jin dan menanyakan keadaan dan memastikan bahwa Min Hee-jin baik-baik saja. Lagu tersebut mendorong perilaku negatif orang barat di antara orang-orang. Negara ini nggak waras. Hello everyone, I'm Mr. Kim dan selamat datang ya guys ke channel YouTube aku. Dalam video kali ini kita masuk dalam segmen update K-pop news, di mana kita akan membahas tentang rangkuman informasi terupdate soal dunia per K-popan. By the way, aku mau nanya dulu, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi enggak baik aja? Apapun yang terjadi, kalian gak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat. Baicing. Dan Yorobun, langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang grup FB Malaysia yang menyebutkan bahwa lagu Rose featuring Bruno Mars yang apa tuh itu katanya menyebarkan pengaruh buruk. What? Sebarin pengaruh buruk? Kok bisa? Jadi Yorobun ceritanya tuh kayak gini. Belum lama ini ya, netizen Korea Selatan ngebahas soal bagaimana berita dari Malaysia, di mana dalam artikel yang diterbitkan oleh salah satu media Korea mengatakan seperti ini. Kontroversi Apate Rose, pemerintah Malaysia dikritik dikarenakan mempromosikan pengaruh buruk dari Barat. Alright, itulah terjemahan ke bahasa Indonesianya. Ya emang sih agak kacau lah translate-nya guys. Tapi intinya adalah artikel ini mengatakan bahwa pemerintah Malaysia itu mengatakan bahwa lagu Apate Rose itu menyebarkan pengaruh buruk. Namun nih teman-teman, nampaknya untuk judulnya itu agak misinformation. Yaps, agak misinformasi sih. Karena guys gini, berdasarkan komentar-komentar yang aku baca dari para netizen, khususnya adalah netizen Malaysia dan juga dari salah satu media Singapura yaitu Ekdays, yang memberikan kritik kepada lagu Apate Rose yang mengatakan bahwa lagu ini seperti kayak menyebarkan pengaruh buruk, itu bukan dari pemerintah Malaysianya, melainkan hanya sebuah halaman Facebook kesehatan masyarakat Malaysia. Itu guys, jadi bukan pemerintahnya. Anyway, kalau aku seandainya yang keliru di sini nanti mohon koreksi ya guys. Selain itu ya guys, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya isi artikelnya, kurang lebih isinya kayak gini. Kementerian Kesehatan Malaysia baru-baru ini menyuarakan kekhawatirannya melalui akun media sosial resmi mereka dengan menanyakan, apakah Anda sudah mendengarkan lagu Apate yang dibawakan oleh Rose? Begitu teman-teman. Disebutkan Kementerian Kesehatan Malaysia di sini. Sementara itu Yorobun, berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari media Singapura yaitu Ekdays, disebutkan seperti ini. Menurut sebuah postingan di halaman Facebook Kesehatan Masyarakat Malaysia yang memiliki 1,1 juta pengikut, lagu tersebut mendorong perilaku negatif orang barat di antara orang-orang. Apate yang diterjemahkan menjadi apartemen yang merupakan nama permainan minum di Korea. Ketika bertanya kepada followersnya apakah mereka pernah mendengarkan Apate, siapa yang tidak? Kelompok itu bahkan membedah liriknya dengan mengatakan kata apate digunakan secara menggoda. Lirik-lirik berikut ini disorot sebagai salah satu hal yang perlu diperhatikan. Liriknya kayak gini guys kurang lebih ya. Kissy face, dikirim ke ponselmu, tapi aku ingin mencium bibirmu sungguhan. Ubah tempat ini menjadi klub. Aku akan bicara tentang minum, berdansa, merokok, berpesta, dan bersenang-senang sepanjang malam. Oke, jadi seperti itulah bagaimana lirik-lirik yang disorot oleh mereka. Kemudian mereka menyebutkan nih guys bahwa lagu tersebut sebagai tempat pertemuan simbolis yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya timur. Grup tersebut lantas mengatakan mengkhawatirkan bagaimana lagu ini sering digunakan di latar belakang video di media sosial dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Mereka lebih lanjut mengatakan kayak gini guys. Kita mungkin merasa sakit kepala karena lagu itu terus diputar, tetapi kami ragu jika itu membuat kita ingin minum soju. Ditambah lagi nih, pada zaman sekarang, kita kesulitan menemukan lagu-lagu yang menduduki puncak tangga lagu tanpa sedikit pun unsur rayuan. Kelompok tersebut kembali menegaskan bagaimana kritik mereka dengan mengatakan, anak-anak mungkin menghafalkan lirik lagu ini di dalam hati tanpa menyadari pesan yang disampaikan. Mereka pun lantas meminta nih guys agar para orang tua, pendidik, dan juga masyarakat secara umum lebih berhati-hati dan juga peka terhadap pengaruh budaya barat dikarenakan semakin diterima tanpa adanya sensor. Mereka lantas mengakhiri postingan tersebut dengan meminta publik untuk melihat sendiri dengan melihat lebih dalam ke liriknya. Alright everyone, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana isi postingan yang diposting di halaman Facebook Kesehatan Masyarakat Malaysia. Dan pada akhirnya topik ini pun ramai banget nih diperbincangkan oleh kalangan netizen. Bahkan sudah masuk ke dalam pemberitaan media-media internasional. Salah satunya adalah media Korea seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang mana kita juga menyebutkan bahwa nampaknya di sini ada kekeliruan deh ya. Karena mereka menyebutkan bahwa yang memberikan kritikan itu adalah pemerintah Malaysia. Namun nyatanya tidak seperti itu. Dan gimana ya reaksi dari netizen Korea usai melihat bagaimana isi artikel yang diterbitkan oleh media Korea tersebut? Untuk lebih jelasnya langsung aja kita baca ya guys. Yang pertama ada yang komen kayak gini. Bayangkan deh seberapa sering mereka mendengarkan lagu tersebut. Hahaha. Jadi aku selama ini tinggal di sebuah klub
negara ini nggak waras. Waduh, ini mengaitkanku pada agensi tertentu. Ya, terima kasih telah menganalisis liriknya. Kalau begitu, jangan didengerin dong. Kalaupun nggak didengarkan, nggak akan banyak pengaruhnya kok. Oh, oke. Bukankah orang Malaysia Muslim? Itu adalah sebuah permainan. Well, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen Korea Selatan ya guys. Sementara itu, netizen internasional juga sudah memberikan komentarnya nih. Adapun untuk komentar-komentar dari netizen inter seperti ini Yorobun. Aku pikir negara ini punya hak untuk mempertahankan nilai-nilai mereka. Malaysia adalah negara yang religius, negara Islam. Aku rasa bukan tugas kita untuk mengatakan apa yang baik untuk negara mereka. Anak-anak umumnya berpikir polos loh tentang berbagai hal. Sampai orang dewasa membuat mereka melihatnya secara berbeda. Siapa ya sebenarnya pengaruh buruk di sini? Lalu ada yang reply nih, aku berusia 30 dan nggak berpikir ke hal yang seksual tentang liriknya, tapi sekarang I do. Sebagai orang Malaysia, ini pertama kalinya deh aku mendengarkan ini. Satu-satunya sentimen yang beredar tentang lagu ini adalah Bruno pro Israel. Kapan sih pemerintah kita membicarakan lagu ini? Lalu ada lagi nih yang memberikan koreksi guys terhadap bagaimana isi postingan tersebut dan mengatakan, Public Health Malaysia bukanlah badan pemerintah, melainkan halaman informasi publik yang dikelola oleh sukarelawan mengenai kesehatan di Malaysia, seperti infografis untuk diabetes, tekanan darah, dan lain-lain. Namun, halaman ini disetujui dan direstui oleh Kementerian Kesehatan Malaysia untuk beroperasi dalam bidang penyebaran informasi dan berita mengenai berita apapun tentang kesehatan. Puncaknya adalah selama COVID-19. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentarnya. Intinya adalah untuk komentar mengenai kritikan terhadap lagu ini, itu bukan berasal dari akun resmi pemerintah Malaysia. Enggak, teman-teman. Oke, by the way, berbicara soal arti di balik lagu APT sendiri adalah singkatan dari istilah Korea, yaitu apate, yang artinya benar, seperti yang disebutkan tadi, merujuk kepada apartemen. Namun, makna apate di sini merujuk ke nama permainan minum Korea yang sering dimainkan oleh orang-orang di apartemen. Dan Yorobun dilansir dari Capital FM saat mendeskripsikan lagu tersebut dengan folk, Rose berkata bahwa apate adalah judul singlenya yang baru yang dirilis. Dan apate sebenarnya adalah permainan minum Korea yang ia suka mainkan bersama dengan teman-temannya. Pada dasarnya mereka sedang nongkrong di studio dan ia lantas berpikir, bagaimana kalau aku ajari kalian beberapa permainan minum Korea, dan kemudian Rose pun mulai melakukannya. Rose dan Bruno kemudian menulis lagu tersebut setelah bermain game tersebut. Dan Rose berkata, aku ingat pulang ke rumah dengan perasaan panik dan berpikir, apakah ini nggak apa-apa? Menulis lagu tentang permainan minum-minum, apakah ini terlalu tidak serius? Namun Yorobun ketika dia menyadari orang-orang terobsesi dengan lagu tersebut, dia menyelesaikannya bersama dengan Bruno dan juga produsernya. Mengenai lagunya, Rose dan Bruno bernyanyi tentang ketertarikan mereka satu sama lain dan mereka pun saling mengajak untuk memainkan apate sebagai cara untuk menggoda. Dan Yorobun, gimanakah pendapat kalian akan topik yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Dilanjut ke topik yang berikutnya, kita bakal bahas tentang bagaimana Min Hee-jin yang mengungkapkan bahwa BTS memberikan dukungan kepadanya. Jadi Yorobun dalam sebuah podcast, Min Hee-jin itu mengungkapkan bahwa salah satu member BTS yaitu Taehyung atau V menunjukkan perhatian terhadap kondisinya selama perseteruan antara HYBE dan juga Adore. V yang saat ini sedang menjalani wajib militer, kabarnya beberapa kali menghubungi Min Hee-jin dan menanyakan keadaan dan memastikan bahwa Min Hee-jin baik-baik saja. Dia pun lantas mengatakan bahwa V selalu bersikap ceria, baik hati, dan juga penuh perhatian. V pernah bertanya kepadanya dengan mengatakan, kamu baik-baik saja kan? Dan hal ini lantas menunjukkan dukungan V di tengah kesulitan yang dialami oleh Min Hee-jin. Min Hee-jin juga bercerita bahwa dia itu mendapatkan ancaman. Namun dia menganggapnya dengan tenang dikarenakan percaya pada takdir. Min Hee-jin juga menceritakan bagaimana pengalaman yang menegangkan di saat dirinya dibuntuti oleh sebuah mobil aneh. Ketika sedang berada di dalam taksi, supir taksi yang menyadari hal tersebut mencoba untuk mengambil jalan memutar. Namun mobil itu tetap mengikuti mereka hingga hampir tiba di tempat tujuan. Selain itu, Min Hee-jin juga menyebut betapa absurdnya ketika orang-orang menduga bahwa dia adalah orang yang membicarakan dokumen ataupun informasi dalam komplek HYBE dan juga Adore. Min Hee-jin lantas menegaskan bahwa dirinya tidaklah melakukan hal tersebut. Alright, jadi seperti itulah bagaimana pengungkapan dari Min Hee-jin yang mengatakan bahwa dirinya mendapatkan dukungan dari BTS. Ngomong-ngomong, bukannya V sama Min Hee-jin sempat kolaborasi gitu nggak guys? Seingat aku sih gitu ya guys. Pada kala itu V kan kayak rilis album nih. Dan kalau tidak salah, Min Hee-jin juga turut berpartisipasi deh dalam pekerjaan album untuk BTS. Ya nggak guys? Kalau aku keliru, mohon koreksi ya antar komen di kolom komentar. Dan gimana ya reaksi dari netizen Korea usai mendengarkan bagaimana pengungkapan dari Min Hee-jin? Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa langsung aja ya guys bacakan seperti apa komentar-komentar mereka. Yang pertama ada yang komen kayak gini guys.
Dari sekian banyak orang, bagaimana mungkin V dan Jungkook yang paling disukai? Hype akan menangis, mereka hanya bisa melihatnya pada tahun 2025. Mendengar ceritanya memang tampak sesuai dengan kepribadiannya. Aku berharap mereka bisa bekerja sama lagi nanti. Bukankah dia satu-satunya member yang gak memiliki 2 foto di Insta Bang Si-hyuk? Dan orang-orang bergosip tentang kedekatannya dengan Bang Si-hyuk. Jungkook dan V adalah pria yang baik. Ini adalah laporan internal Hype bukan? Mereka menggunakan rumor kencan V untuk mengurangi kebencian terhadap yang lainnya. Jadi apakah dia akan meninggalkan Hype? V pantas mendapatkan segalanya. Sejak debut, dia mendapatkan banyak kemalangan dan dipandang rendah. V dan Jungkook sangat disukai. V, Jungkook, dan juga Sep berbeda. Alright everyone, jadi seperti itulah beberapa komentar-komentar teratas dari netizen Korea. Namun di sisi lain, gak sedikit juga nih netizen yang mengatakan bahwa seharusnya Min Hee-jin tidak membawa-bawa nama member BTS termasuk V. Dan kalau kalian sendiri gimanakah reaksinya? Antar komennya guys di kolom komentar. Di sisi lain, pada tanggal 29 Oktober waktu selatan, Seungkwan dari Seventeen membagikan pesan yang menyentuh hati di Instagram miliknya, menyusul laporan terkini dari dokumen internal Hype yang sekarang menjadi pusat kontroversi. Dalam unggahan tersebut, Seungkwan menuliskan, rekan kerja dan teman-teman yang bekerja keras dari industri K-pop, termasuk para anggotaku, adalah orang-orang yang benar-benar mencintai pekerjaan ini dengan sepenuh hati. Mereka terluka dikarenakan mereka sangat peduli, dan terkadang mereka merasa hampa dari semua cinta itu. Namun, setiap hari mereka terus memberi dan menerima cinta untuk diri mereka sendiri, untuk para anggota mereka, untuk keluarga mereka, dan untuk para penggemar mereka. Saya ingin menegaskan hal ini, kami tidak pantas dinilai dengan mudah. Dikarenakan jalan yang kami tempuh tidaklah mudah ataupun mulus. Kami telah mengalami rasa sakit, menghadapi kegagalan, dan juga berjuang mengatasi tantangan. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan sisi terbaik kami kepada para penggemar di atas panggung. Aku harap kalian tidak menganggap remeh idol. Bener banget sih, say louder Seungkwan. Dan Yorobun bersama dengan unggahannya, Seungkwan juga terlihat mengunggah foto surat yang ditulis oleh Haewon and Mix untuknya. Dan untuk isi suratnya adalah seperti ini, coba kita baca bersama-sama. Aku percaya bahwa nggak ada yang lebih sulit, namun bermakna daripada membuat orang tersenyum dan memberikan mereka kesenangan. Dengan demikian, aku merasa bahwa melalui kehadiranmu sebagai seorang artis dan melalui berbagai acara, kamu memberikan hadiah 2 kali lipat, tidak tuh jauh lebih banyak, kepada orang-orang. Bagimu, musikmu khususnya memberiku begitu banyak inspirasi. Itu juga telah memberikanku energi, empati, kenangan, dan terkadang kenyamanan. Aku pikir itu mungkin dikarenakan bagaimana dirimu mengambil bagian dalam segala hal dengan tulus. Aku juga ingin tumbuh ke titik di mana aku dapat memberikan diriku yang tulus kepada seseorang suatu hari nanti. Tolong terus awasiku sampai saat itu. Terima kasih kepada Bu Seungkwan Sunbenim dari Haewon. Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi suratnya Haewon ya kepada Seungkwan. Dan guys, hingga video ini dibuat, beberapa member Seventeen telah memberikan komentar. Dan komentar-komentar mereka di unggahannya Seungkwan adalah seperti ini. Dimulai dari Wonwoo. Komentar Wonwoo seperti ini. Seperti yang Seungkwan katakan, aku menginginkan dunia yang hanya dipenuhi oleh kehangatan. Oke, kemudian leader dari Seventeen yaitu Esco berkomentar, aku harap semua orang menjadi lebih bahagia meskipun hanya sebentar. Aduh, terharu banget bacanya. Sementara itu untuk Perong sendiri memberikan komentar dengan emoji hati berwarna putih. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya usai membaca bagaimana surat dari Seungkwan? Antara komen ya di kolom komentar. Anyway everyone, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.